Pulau Timor, sebuah pulau besar yang terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau ini menjadi rumah bagi beragam suku dan budaya yang kaya dan terbagi menjadi dua wilayah, Timor Barat, bagian dari Indonesia, dan Timor Timur yang kini menjadi negara Timor Leste. Di bagian barat pulau ini berdiri sebuah kota yang menjadi denyut kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur, yaitu Kota Kupang. Tahun 1938, Kupang masih hidup dalam suasana damai dan sejahtera. Masyarakatnya sederhana, penuh semangat kekeluargaan, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Setiap hari, anak-anak berlarian di halaman rumah, tertawa di bawah sinar matahari sore. Sementara orang dewasa berkumpul di alun-alun, menari dengan irama musik, daerah mengenakan pakaian adat yang penuh warna dan makna. Tarian tradisional bukan hanya hiburan, tetapi bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Gerak tubuh dan hentakan kaki mereka menggambarkan semangat masyarakat Timor yang penuh sukacita. Kupang kala itu bukan hanya kota kecil di timur Indonesia, ia adalah rumah bagi kebudayaan, bagi kearifan lokal, dan bagi hati yang damai. Namun seperti langit yang tiba-tiba berubah mendung, kedamaian itu perlahan memudar. Tahun 1942, dunia dilanda perang besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Pasukan Jepang bergerak cepat menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dan Kupang pun tak luput dari kependudukan. Tentara Jepang tiba dan menjadikan kota ini sebagai titik pertahanan strategi di wilayah Indonesia Timur. Segala sesuatu berubah. Masyarakat yang dulu hidup tenang, kini hidup di bawah bayang-bayang militer. Penduduk lokal diperintahkan bekerja membangun berbagai fasilitas pertahanan termasuk gua-gua perlindungan yang kelak kini kita kenal sebagai Gua Jepang. Bayangkan, dengan peralatan sederhana, tanpa bantuan mesin, masyarakat Kupang menggali tanah dan batu keras siang dan malam. Keringat, tenaga, dan harapan mereka menjadi bagian dari dinding-dinding gua yang masih berdiri hingga hari ini. Gua-gua ini dibangun untuk kepentingan militer Jepang sebagai tempat persembunyian dari serangan udara sekutu, tempat menyimpan amunisi, senjata, dan logistik perang. Namun, bagi masyarakat lokal, gua ini menjadi simbol penderitaan, tetapi juga simbol ketangguhan. Hari ini kami mengunjungi salah satu saksi bisu dari masa itu, Gua Jepang di Liliba, Kupang. Dari luar, gua ini tampak tenang, dikelilingi pepohonan semak belukar. Namun, ketika kami melangkah masuk, suasananya langsung berubah. Gelap, dingin, hanya cahaya senter yang menembus dinding batu. Lorong-lorong terbentang di depan kami, bercabang seperti labirin. Setiap langkah menimbulkan gema, seolah suasana masa lalu masih berbisik dari balik dinding batu. Gua ini begitu luas, banyak jalan di dalamnya, sebagian sempit, sebagian lebar, dan semuanya mengarah ke tempat yang entah di mana ujungnya. Tempat ini mengikat kita, betapa kerasnya perjuangan dan betapa besar harga yang harus dibayar masyarakat dulu demi bertahan di masa perang. Kini puluhan tahun telah berlalu, Gua Jepang di Liliba tidak lagi menjadi tempat perlindungan atau strategi perang. Ia menjadi warisan sejarah, pengingat bagi kita semua bahwa tanah ini pernah menjadi saksi keberanian,
keteguhan dan penderitaan rakyat Kupang. Dari masa lalu yang gelap, lahir semangat baru. Kupang hari ini bukan lagi kota yang terjajah, tetapi kota yang tumbuh dengan kebanggaan akan budayanya sendiri. Tarian, musik, dan senyuman masyarakatnya adalah bentuk kemenangan atas waktu dan sejarah. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, ia adalah cermin agar kita mengingat dari mana kita berasal dan bagaimana kita harus melangkah ke depan. Dari masa lalu kita belajar, dari hari ini kita melangkah, dan untuk masa depan kita berjuang. Gua yang gelap pun menyimpan cahaya sejarah yang tak akan pernah padam. Kupang bukan hanya kota di ujung timur Indonesia, ia adalah simbol kekuatan, keteguhan, dan harapan. Dan selama kita menjaga ingatan ini, semangat itu akan terus hidup untuk generasi yang akan datang.